Selamat datang di channel Stock Dictionary. Hari ini saya akan membahas 4 saham komoditi. Yang pertama ada Harum, ada Tins, ada Inco, dan yang terakhir ada Antam. Namun sebelum melanjut untuk analisa teknikal, mungkin ke depan saya akan membahas tentang foreign flow, tentunya di video khusus terkait saham-saham yang menurut saya menarik atau ada rekomendasi dari Bapak Ibu. Jadi kedepannya apabila ada saham yang ingin dianalisa, mungkin bisa chat di kolom komentar untuk dianalisa secara teknikal dan foreign flow-nya gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu trading di saham tersebut bisa lebih baik dan tentunya untuk belajar bersama-sama ke depannya gitu ya Bapak Ibu. Baik, lanjut saja langsung ke saham pertama, ada Harum. Harum di tanggal 28 kemarin ditutup di harga 11.525, di mana support pertama ada di 11.000 dan support kedua ada di 10.150. Terdekat Harum akan menguji resisten pertamanya di 11.750 ini. Kemarin mencoba menyenggol ya resistennya, cuma gagal, akhirnya turun lagi. Harum ini sebenarnya lagi pertengahan jalan nih, dia lagi benar-benar akan dicoba akan lanjut kemana. Jadi apabila Harum gagal menembus resisten pertamanya, dia akan retest menguji uptrend trendline-nya dan menguji support di bawahnya, yaitu di harga 11.000 ini. Nah, apabila Harum gagal bertahan di atas 11.000, maka Harum akan lanjut ke support keduanya, di mana di harga 10.150. Nah, apabila Harum berhasil bertahan di harga 1150 ini, kemungkinan besar Harum akan bermain tektokan di antara range support ini dan nanti di resisten 11.000 ini. Namun apabila Harum gagal bertahan di 10.000 ini, potensinya akan sangat besar untuk kembali turun di 9.000. Jadi Harum ini yang saya takutkan itu membentuk head and shoulder. Jadi ini pundaknya, lalu ini nanti kalau dia gagal akan membentuk pundak kedua. Nah, di sini puncaknya. Kemana arahnya? Ya, kemungkinan kalau kita tarik garis, kalau kita tarik garis, kita tarik garis akan kemungkinan di 6.000 ini. Jadi kemungkinan bisa turun sampai ke 7.300 ini ya di supportnya, atau bahkan di sini di 6.665 ini. Nah, jadi Bapak Ibu apabila masih miliki Harum dari bawah, jaga profitnya pakai trailing stop. Namun apabila berhasil tembus, ya Harum akan melanjutkan kenaikan, karena secara garis tren menengah ini Harum masih uptrend, bahkan baru saja uptrend di September ya. Nah, ini nanti kita tergantung pasar juga nih, IHSG nanti akan dibawa kemana. Harum mungkin akan mengikuti itu. Jadi yang punya Harum atau yang punya Harum dari bawah ini dijaga aja pakai trailing stop, diikutin. Tapi kalau misalnya sudah gagal nembus di 11.750 ini, menurut saya mending taking profit dulu, karena berpotensi membentuk head and shoulder. Kalau confirm bisa turun sampai ke 6.700 ini gitu. Jadi sayang profitnya untuk Bapak Ibu. Kalau baru mau beli gimana? Mending tahan dulu aja. Kalau mau beli misalnya dia udah bertahan di 10.300 ini dan bertahan, jadi maksudnya bertahan itu dia nggak turun, nggak patah ke bawah, tapi berhasil konsolidasi di sini, nah itu mungkin bisa
bisa dipakai untuk tektokan gitu. Kalau secara jauh uptrend masih uptrend, cuma kalau ini tembus ke bawah berarti uptrendnya patah ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Mungkin kalau sudah uptrend terus habis itu patah, mungkin ya antara langsung sideways atau bisa langsung turun lagi gitu ke bawah. Baik, itu Harum. Kalau Harum target tertingginya bisa di 14.000 ya. High-nya sebelumnya. Jadi berdoa aja semoga head and shoulder ini nggak dilanjutkan patternnya. Lalu selanjutnya ada Tins. Tins ini kemarin sempat ada gap juga nih, bentukannya sama kayak Antam ya, nanti ada di selanjutnya pembahasan. Jadi kalau Tins ini juga berpotensi head and shoulder gitu. Jadi ini shoulder pertamanya. Lalu ini shoulder keduanya nanti apabila worst scenario ya, semoga nggak terbentuk juga. Dan ini headnya. Nah ini bisa disebut ini head and shoulder. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah punya Tins di harga-harga 1.700 ini, harap hati-hati, tetap fokus dalam trading, karena head and shoulder gagal ke menutup gap. Kalau Tins gagal menutup gap terus mantul ke bawah, di neckline ini putus, berarti confirm head and shouldernya. Kira-kira jatuh kemana? Nah ini kita harus lihat lagi. Bisa ke support selanjutnya di area 1.500 ini gitu. Jadi ini juga area support kuat. Mungkin yang belum punya Tins sabar, nunggu aja di bawah. Kalau saya melihat ini Tins juga ada gap dan ada resisten MA20-nya ya, di harga 1.915. Nah jadi untuk Tins ini juga agak berat nih kalau apalagi pasar lesu ya. Kalau pasarnya lesu bisa membahayakan juga nih untuk saham-saham nikel kalau nanti untuk Inco dan Antam juga gitu. Nah jadi yang kalau Tins sekarang beli sekarang jangan dulu kalau saya bilang. Nanti dilihat juga seperti Harum ya, kalau tidak jebol terus ada pantulan 2-3 candle, nah mungkin mulai bisa masuk lagi, akan menguji gapnya ini gitu. Nah untuk Tins sendiri nih, kalau saya lihat secara monthly ini juga sudah ini ya, kurang baik candlenya karena doji. Terus volume juga mengecil ini di bawah average 20-nya sebelumnya, rata-rata 20 hari sebelumnya. Dan mungkin akan ada sedikit koreksi dulu baru melanjutkan kenaikan. Dimana juga melihat kondisi IHSG saat ini sudah cukup tinggi, butuh istirahat sebelum melanjutkan kenaikannya gitu. Nah kalau Tins sendiri berpotensi untuk menguji resistennya di 2050, cuma mungkin agak membutuhkan waktu, nggak bisa langsung ke sana gitu. Kalau saya lihat untuk pasar nikel kurang lebih pergerakannya hampir sama. Lalu selanjutnya ada Inco. Inco kemarin ditutup di harga 7.300. Ini juga kepentok ya, gagal naik di 7.500 ini, ketahan sama MA20-nya. Nah targetnya Inco sementara ini menguji gap di 7.700 sampai 7.060 ini gitu. Nah kurang lebih ada 100 poinan, ini harus ditutup dulu karena kemarin tidak sempat ditutup saat penutupan hari sebelumnya, langsung turun. Nah ini kemungkinan begitu ditutup akan lanjutin turun gitu. Untuk saham-saham nikel ini lagi area tipis ya, area support dan resistennya. Jadi mungkin saat gagal naik bisa dilanjutkan bisa dilanjutkan kenaikannya kalau dia berhasil naik gap gitu ya, menembus gap. Nah nanti untuk setelah gap gagal mungkin akan kembali turun ke support selanjutnya. Kalau untuk Inco ini di 6.900
gitu. Nah, ini di bawah Inco juga ada gap di harga 6425 sampai 6525 gitu. Jadi 6400 sampai 6500 ini juga ada gap. Jadi ada kemungkinan Inco menutup atas lalu menutup bawah juga mungkin gitu. Jadi kalau saya gambarkan mungkin arahnya akan seperti ini nanti. Akan seperti ini. Terus dia akan seperti ini lagi, langsung turun ke bawah. Lalu mungkin dia akan retest di sini. Nah, lalu akan kembali menguji resisten selanjutnya gitu. Coba kalau seperti ini berarti indikasi higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, ini bahaya. Bisa menguji turun ke bawah gitu ya. Nah, kalau dia berhasil menguji ke bawah, harus hati-hati di sini membentuk potensi berbentuk head and shoulder. Nah, ini kalau terkonfirmasi head and shouldernya tuh akan terkoreksi jauh sekali Inco ini gitu. Jadi mudah-mudahan enggak. Jadi Inco ini juga salah satu yang menahan ISG kalau lagi uptrend ya, sangat juga mempengaruhi ISG. Jadi harapannya Inco dapat bertahan di atas 6400 ini nanti ke depannya, agar bisa sideways aja dulu di sini sambil tunggu ISG kembali normal ya. Lalu untuk saham terakhir ada Antam. Antam di sini secara bandarmologi dia yang paling baik di antara Inco dan Tins gitu. Jadi asing ini masih terus akumulasi di saham Antam ini. Untuk saat ini Antam kemarin tutup di harga 2600. Di sini kalau secara time frame kecil, di sini terlihat ada support resisten ya di 2600 ini. Jadi saat mau 2600 mental dulu, begitu naik dia nggak kuat tembus mainan di 2600 lagi. Nah, jadi secara time frame kecil mungkin 2600 ini dijaga juga dan bentukannya juga doji ya. Antam berpotensi juga masih mengarah uji gapnya ini di 2700 sampai 2740. Kalau Antam nggak kuat juga bahaya ya, potensi head and shoulder juga nih. Ketiganya mirip bentukan candlenya. Kalau gagal 2700 kemungkinan besar akan menguji lagi di 2450 nya ini. Nah, kalau ini gagal di bertahan, Antam turun, potensi di 2200 atau di trenannya ini gitu. Antam masih bisa ke 3000, masih bisa, cuma mungkin butuh waktu dengan kondisi pasar seperti ini, pasar yang sedang butuh istirahat ya. Jadi mungkin akan turun dulu lalu melanjutkan kenaikan untuk power yang lebih kuat gitu. Tapi mudah-mudahan sekali lagi 2400 ini bisa dijaga ya sama Antam. Jadi walaupun gagal di menutup gap cuma pakai hanya menggunakan rambut, terus gagal turun lagi 2400. Nah, semoga ini dipertahankan. Jadi Antam bisa tektokan di harga 2400 sampai 2600, harapannya seperti itu gitu. Itu juga udah cukup sehat untuk konsolidasi yang kemarin habis naik panjang, terus ini juga habis naik, sekarang turun lagi gitu. Secara garis besar Antam masih baik, masih bagus lah, masih uptrend. Bahkan ini MA 60-nya baru crossing di MA 150-nya. Nah, harapannya Antam ini bisa dijaga di MA 60 dan di support klasiknya di 2450. Jadi Antam nggak perlu jebol sampai bawah, cicil beli. Kalau misalnya nanti breakout trendline-nya ini bisa nembus lanjut ke atas. Tentunya kalau ini 2600 ditembus, downtrend ditembus, bisa enteng naiknya ke 3000. Jadi gitu aja mungkin Bapak Ibu untuk video hari ini. Kalau ada masukan dan saran bisa dimasukkan ke kolom komentar, serta apabila ada saham yang ingin dianalisa bisa disampaikan melalui chat kolom komentar. Baik, selamat siang Bapak Ibu.